Ciut setelah kedatangan Sujin. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba Mulan memiliki perasaan tidak enak. Ia ingin kembali. Namun Sujin mengatakan bahwa ia akan memberitahu cerita tentang susu yang sebenarnya. Alhasil, Mulan kembali terpengaruh. Tanpa disadari, Sujin mengajak ke sebuah tempat hukuman mati, di mana orang yang jatuh ke pusaran hitam ini tak akan pernah bisa kembali. Rencana Sujin adalah mendorong Mulan untuk terjun ke sini. Ketika harimau itu mencoba menerkamnya, dengan sigap Mulan mengelak dan membuat harimau itu masuk ke dalam pusaran kematian. Mulan pun berkata kepada Sujin bahwa ia tak bisa main-main dengannya. Apa yang sedang dilakukan Baiqian? Ia mencoba mencabut sebuah tanaman, namun tanah di sekeliling bergetar dan mengeluarkan akar-akar. Tanah ini pun berubah wujud menjadi seekor monster raksasa. Monster ini berusaha menyerang Baiqian. Untung Baiqian cukup gesit menghindari pergerakan monster ini. Ia membalas serangan monster ini dengan pedangnya. Baiqian berlari di punggung monster itu. Ekornya tiba-tiba keluar ketika ia berusaha menarik pedangnya. Baiqian lalu terpental, disusul oleh monster itu yang juga tumbang. Ternyata Pangeran Yehua lah yang mengalahkan monster ini. Tiba-tiba Yehua terkena serangan susulan monster ini. Lengannya masuk ke dalam rahang monster ini yang dipenuhi gigi-gigi tajam. Dengan selendangnya, Baiqian mencoba melepaskan Yehua dari cengkraman rahang monster ini. Usahanya berhasil melepaskan tangan Yehua. Mereka berdua lalu melilitkan selendang putih ini ke mulut si monster. Alhasil, mulut monster ini pun diikat. Yehua dan Baiqian terus melilit monster ini hingga ke sekujur tubuh. Yehua sempat kehilangan mahkotanya. Dua orang ini merencanakan sebuah formasi untuk mencabut akar tanaman yang berada di punggung monster ini. Karena dengan tanaman inilah Baiqian bisa menyelamatkan sang gurunya yang terperangkap di dalam bongkahan es. Dewi Baiqian sedang bertarung melawan monster mengerikan demi mendapatkan rumput abadi Yingzhou. Ia bersama Yehua berjibaku menumbangkan monster ini. Mereka coba ikat mulut monster ini dengan selendang putih milik Baiqian. Meski Yehua sempat kehilangan mahkotanya, ia berhasil mencari momentum untuk membuat Baiqian naik ke atas sang monster, di mana di sana ada akar rumput abadi yang harus mereka dapatkan. Baiqian sempat kehilangan pedangnya, namun Yehua memberikan pedangnya kepada Baiqian. Ia hujamkan pedang itu hingga memotong akar rumput abadi di dalamnya. Namun Baiqian yang melihat Yehua terpental langsung mendatanginya dan melindunginya dari kepingan monster yang hancur lebur. Akhirnya Yehua diobati oleh Baiqian. Tubuhnya mengalami luka yang cukup parah. Yehua berkata bahwa ia tak keberatan terluka oleh apapun jika itu untuk melindungi Baiqian, wanita yang sangat ia cintai. Auto meleot dong hatinya Baiqian mendengar perkataan itu. Ia langsung mengecup bibir Yehua dengan syahdu. Anjay. Mereka pun akhirnya melakukan rutinitas pasutri yang super duper membara. Bahkan bunga-bunga persik yang ada di luar ikut bermekaran. Bahaya nih kalau yang jomblo nonton ini. Lanjut part berikutnya.